diskusikan pagi ini tentang stroke ya. Jadi ada dua. Sebenarnya pengertian tentang stroke itu ada banyak ya Bapak Ibu ya. Yang saya ambil dua. Yang pertama dari WHO ya. Stroke atau cerebrovascular accident menurut WHO ya merupakan tanda klinis yang berkembang cepat akibat gangguan fungsi otak secara vokal, artinya sebagian dari area otak tersebut, ataupun global, artinya secara luas di dalam otak tersebut, karena adanya sumbatan yang pertama atau pecahnya pembuluh darah di otak dengan gejala, artinya gejala setelah kejadian stroke itu yang berlangsung selama 24 jam atau lebih. Pengertian kedua, stroke merupakan kematian beberapa sel otak secara mendadak yang disebabkan karena kekurangan oksigen ketika aliran darah ke otak hilang karena adanya penyumbatan atau pecahnya arteri di otak. Jadi ada dua pengertian ya. Yang kedua, pengertian yang keduanya yaitu kematian sel otaknya karena kekurangan oksigen. Kekurangan oksigennya itu karena apa? Karena dua hal, yaitu tersumbat atau suplai darah ke otak itu bocor. Jadi nggak maksimal, tidak mencapai ke otak. Stroke terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu stroke iskemik dan perdarahan. Kemudian ya, dari yang dua itu ada yang namanya TIA. Stroke iskemik itu yang paling sering terjadi. 85% kasus pada stroke itu disebabkan karena penyumbatan Bapak Ibu ya. Umumnya karena diabetes ya, karena diabetes, kemudian karena hiperkolesterol ya, atau dislipidemia ya. Yang kedua, stroke karena perdarahan. Itu 15% dari kasus yang kita temui. Dapat menyebabkan kematian pada stroke perdarahan ini. Jadi dari stroke perdarahan ini 40% orang yang terkena stroke perdarahan 40%-nya itu berakhir dengan kematian. Dari dua bagian besar stroke itu kita kenal sebagai namanya TIA atau transient ischemic attack. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu di sini jangan sampai ada yang mengalami yang TIA ini ya. Jadi TIA ini merupakan stroke iskemik. Iskemik itu artinya otak kita kurang oksigen ya. Yang gejalanya mirip stroke tetapi akan hilang dengan sendirinya dalam 24 jam. Jadi misalnya mirip stroke, tiba-tiba bicaranya pelo, tiba-tiba tangannya yang kiri lebih lemah daripada yang kanan. Tapi nanti kurang dari 24 jam atau dalam 24 jam besokannya kok dia balik lagi atau dia mengalami penurunan kesadaran sesaat, kemudian dia seperti limbung gitu ya, tapi nanti besokannya udah balik lagi gitu. Jadi gejala-gejala stroke namun cuma 1 hari, besokannya normal. Nah, kalau ada bapak ibu mendengar konsumennya mengeluhkan tanda-tanda TIA ini, TIA ini artinya transient ischemic attack. Nah, ini jangan dianggap oh udah sembuh ya. Jangan. Ini tanda-tanda Bapak Ibu. Ini merupakan peringatan atau warning bahwa bisa disebut sebagai stroke ringan. Jangan sampai TIA ini ya akan, kalau kita nggak segera sembuhkan, dibawa ke dokter, tidak segera kita atasi, kita cari penyebabnya ke rumah sakit. Oh, udah sembuh ya, ya udah dilupain gitu aja. Ini akan berkembang ya, bisa menjadi stroke iskemik, yaitu karena penyumbatan, kedua karena perdarahan. Nanti kita akan lihat videonya secara bersama ya. Nah, ini gambaran stroke yang karena perdarahan, yaitu bocornya pembuluh darah atau disebut sebagai stroke hemorrhagic. Nah, kedua yang tadi stroke iskemik ya, stroke. Nah, ini yang paling banyak kejadiannya, yang 85% dari angka kejadian stroke yang kita temui. Ini kita lihat Bapak Ibu, ini otak kita, ini belahan otak ya. Jadi otak yang dibelah dari depan. Jadi persis dibelah di tengah-tengah. Ini penampang otak manusia dibelah di tengah-tengahnya ya. Nah, ini pembuluh darahnya, kita mulai dari yang hemoragik atau perdarahan ya. Ini pembuluh darah dari leher ya. Ke sini. Nah, di daerah sini ini ilustrasi ya. Di daerah sini bocor nih. Ini pembuluh darah kecil-kecil Bapak Ibu ya. Yang kayak akar ini pembuluh darah kecil-kecil. Arteriol yang masuk ke dalam otak. Nah, pembuluh darah yang kecil-kecil ini dia pecah. Kalau diperbesar gambarnya seperti ini. Pembuluh darahnya robek dan pecah. Kenapa? Karena tekanan. Tekanan yang tinggi di dalam pembuluh darah. Ini pembuluh darah, tekanannya tinggi, dia memecah dinding pembuluh darah sehingga timbullah stroke. Kenapa ini bisa terjadi? Karena pembuluh darahnya
elastisitasnya berkurang. Kenapa elastisitas pembuluh darah berkurang? Ya, banyak faktor ya. Misalnya kurang sayur ya, kurang serat, kurang vitamin C, kurang asam askorbat ya, itu vitamin C yang membuat pembuluh darah ini rapuh. Jadi kalau Bapak Ibu bayangkan karet yang elastis sama karet yang sudah kaku dan retak-retak ya, lebih mudah patah, lebih mudah karet tersebut robek bagian tengahnya. Itu seperti yang terjadi pada pembuluh darah kita kalau dia elastisitasnya berkurang. Nah, ini stroke yang iskemik. Kembali lagi, pembuluh darah dari leher ya, ini kita ambil dari salah satu aja, salah satu sisi ya. Ke atas ini, nah ini pembuluh darahnya. Nah, ini arteriolnya, pembuluh darah yang kecil. Ini arteri ya, ini arteriol yang kecil. Nah, terjadi penyumbatan di sini. Kenapa? Karena lemak, karena plak. Nah, kalau ini diperbesar ya, di dalam pembuluh darah ternyata banyak lemak nih Bapak Ibu. Darah yang melewati jalan sempit yang harusnya dia kenceng karena jalannya sempit, ya akhirnya apa? Terbentuk blood clot, bekuan darah. Ya, akhirnya apa? Udah jalannya sempit, darahnya ini jalannya jadi pelan. Ketika jalannya darahnya ini pelan karena jalannya dia sempit, akhirnya belakang dorong, dia mulai mengendap di sini, dia mengendap di sini, dia mengendap di sini. Lama-lama temannya ikut nempel, ikut nempel, ikut nempel. Timbullah blood clot, timbullah suatu penyumbatan ya. Lantas gejala stroke apa aja? Gejala stroke yang paling pertama itu hemiplegia. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menggunakan bahasa-bahasa medis. Wah, Anda mengalami hemiplegia nih gitu. Atau kalau ke dokter, dok ini kenalan saya dia mengalami hemiplegia, kemungkinan stroke ini gitu. Jadi bisa membantu dokternya langsung, oh ya stroke ya, langsung ditindaklanjutin, langsung dicari. Gitu. Nah, hemiplegia atau ketidakmampuan untuk menggerakkan satu atau lebih anggota badan dari salah satu sisi badan. Misalnya, tidak bisa menggerakkan tangan, tapi kakinya masih bisa. Atau tangan dan kaki dua-duanya nggak bisa dari satu sisi, jadi sebelah. Gitu. Yang kedua, afasia, ketidakmampuan untuk mengerti. Jadi Bapak Ibu kalau melihat orang menurun kesadaran, ditanya, kamu udah makan? Hah? Kamu udah makan? Terus dia lihat, terus dia merem lagi. Nah itu hati-hati ya. Bukan berarti pasti itu stroke ya. Tanya, ada darah tinggi nggak? Ada. Oh kemungkinan itu stroke. Tidak mengerti ya. Atau berbicara afasia. Kamu udah makan? Oh, apa? Kamu udah makan? Oh, enggak. Nah, loh kok kamu jadi pelo? Pelo enggak. Nah, itu udah jangan didebat-debat, jangan dikasih. Ya udah, yuk yuk kita ke rumah sakit. Itu tanda-tanda stroke. Itu berarti dia sudah mengalami afasia. Atau yang ketiga, tidak mampu untuk melihat salah satu sisi atau luas pandang. Misalnya nih, Bapak Ibu eh, ada saudara atau teman atau siapa. Jadi ini kita diskusi ya. Jadi Bapak Ibu bisa semi seperti dokter. Ya, maksudnya apa? Loh, itu kan bisa menolong orang. Ketika lagi meeting, tiba-tiba, kok sebelah kanan saya kayaknya gelap ya. Sakit mata apa ya kok? Kok sebelah kanan saya kayaknya agak buram ya. Tadi yang kiri nggak apa-apa. Yang kiri baik, kanan baik-baik aja. Kok sekarang jadi kayak gelap ya, nggak kelihatan yang kanan misalnya atau yang kiri. Nah, ini merupakan juga salah satu tanda dari stroke Bapak Ibu ya. Lantas faktor risiko stroke apa aja? Yang pertama usia. Kenapa usia? Karena otomatis makin usia kita banyak, artinya tubuh kita, sel-sel tubuh kita mengalami apa? Penuaan. Ya, sesuatu yang sudah mulai mengalami penuaan berarti apa? Elastisitasnya berkurang, ya. Kemudian kolagennya berkurang, kadar kolagennya berkurang, ya. Kemudian banyak ya, apa dengan usia itu banyaknya gangguan metabolik ya seperti darah tinggi, kemudian jadi apa, diabetes, kemudian menjadi apa namanya? Berkurangnya elastisitas pembuluh darah ya. Itu karena usia. Yang kedua karena tekanan darah tinggi. Ketiga, pernah terjadi stroke sebelumnya. Jadi kalau dulu pernah stroke, hati-hati. Suatu saat akan menjadi stroke lagi, tapi lebih berat. Yang keempat tadi diabetes dan kolesterol tinggi. Yang kelima karena merokok. Ya kenapa merokok bisa menyebabkan atau mencetuskan stroke? Karena merokok dia membuat dinding pembuluh darah kita mengeras, Bapak Ibu. Tidak elastis lagi. Sesuatu yang keras
ya. Maksudnya bukan keras seperti baja ya. Sejatinya tuh dinding pembuluh darah kita tuh harusnya lentur seperti karet. Nah, yang lentur seperti karet itu kalau dia mengeras berarti apa? Dia akan menjadi rapuh. Itu karena apa? Karena rokok. Yang keenam karena fibrilasi atrium, yaitu fibrilasi dari dinding jantung, ya ruang jantung. Ruang jantung disebut sebagai atrium, tempat masuknya darah. Ya. Ketujuh, migrain. Migrain juga bisa merupakan faktor risiko kelak bisa menjadi stroke. Kemudian trombofilia, yaitu kekurangan trombosit. Trombosit itu apa? Trombosit merupakan faktor pembekuan darah, salah satu faktor pembekuan darah. Yang kesembilan, orang-orang yang sering minum alkohol. Ya. Lantas ini kita bahas tentang transient ischemic attack. Transient ischemic attack atau TIA ya dapat dijabarkan sebagai episode singkat dari disfungsi neurologis yang terjadi akibat gangguan vaskuler. Bisa ya tadi ya karena penyumbatan atau bocor. Tapi kalau penyumbatannya ringan, bocornya ringan, dia jadi seperti stroke ringan atau kurang dari 1 jam tanpa meninggalkan bekas berupa infark. Infark itu sel otaknya sama sekali nggak dapat oksigen berupa infark cerebral akut. Dari sudut pandang lain, oleh karena stroke merupakan defisiensi neurologis akibat perubahan aliran darah di jaringan otak, transient ischemic attack dapat dikatakan sebagai indikasi atau simptom atau gejala yang ditimbulkan dari perubahan aliran darah otak yang tidak dapat dideteksi secara klinis dalam waktu 24 jam. Jadi bagaimana cara mendeteksinya? Lakukan MRI brain, ya. Karena kalau hanya secara klinis, maksudnya klinis di sini apa? Bukan dengan pemeriksaan penunjang. Jadi dibawa ke dokter. Dok, kok tadi saya tiba-tiba pandangan saya gelap ya? Nah, pandangan gelap bisa macam-macam, bisa transient ischemic attack, bisa karena memang dia apa habis terbentur tapi dia nggak cerita ya, atau memang dia kurang tidur ya, macam-macam. Nah, itu harus dipastikan dengan brain MRI atau MRI otak. Kemudian transient ischemic attack ini tidak selalu menjadi indikasi terjadinya stroke di kemudian hari dan jarang sekali dikaitkan dengan stroke hemorrhagic primer. Artinya apa? Transient ischemic attack ini lebih ke arah penyumbatan. Jadi kalaupun kelak menjadi stroke beneran, ya stroke-nya lebih ke arah stroke yang penyumbatan. Pada usia yang telah beranjak tua atau usia kita sudah banyak, transient ischemic attack ini diinduksi atau dicetuskan oleh terhalangnya aliran darah ya seperti tadi ya akibat aterotrombosis. Namun dalam penderita yang berusia di bawah 45 tahun, transient ischemic attack umumnya disebabkan oleh robeknya pembuluh darah. Jadi maksudnya transient ischemic attack ini lebih sering terjadi akibat penyumbatan pada usia 45 ke atas. Kalau di bawah 45 mengalami tiba-tiba serangan tiba-tiba transient ischemic attack, lebih cenderung karena pembuluh darahnya robek. Ya, robeknya robek kecil tapi kalau robekannya besar, dia bukan disebut sebagai TIA, tapi disebut sebagai stroke hemorrhagic atau stroke perdarahan. TIA umumnya disebab pada usia di bawah 45 tahun ya. TIA umumnya disebabkan oleh robeknya pembuluh darah, migrain, dan obat-obatan simpatomimetik. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang kalau mau tidur harus minum obat anti nyeri, terus bolak-balik pusing. Wow, saya tuh tiap hari tuh andalan tuh obat anti nyeri tertentu ya, saya tidak boleh sebutkan mereknya. Itu justru jangan bangga. Kenapa? Karena itu berarti ada suatu tanda aliran darah ke otak yang bermasalah. Ya. Penyebab transient ischemic attack yang pertama karena large artery atherothrombosis ya atau penyumbatan secara yang besar ya dengan distal flow reduction dengan berkurangnya suplai aliran darah menuju ke otak. Kedua, arteriosklerosis di pembuluh darah kecil. Ya, jadi pembuluh darah kecilnya itu kaku. Kenapa? Karena merokok, karena hiperkolesterol ya. Yang ketiga, emboli kardiogenik. Nah, emboli kardiogenik itu gini Bapak Ibu. Jadi di arteri kita, di jantung kita, arteri koroner misalnya, atau pembuluh darah di jantung kita, ada penyumbatan, ada embol, ada suatu plak ya. Plak ini lepas, terus dia ikut aliran darah ya jalan sampai ke otak. Nah, ketika di otak dia menyumbat, dia menyebabkan
transient ischemic attack. Nah, itu yang disebut sebagai emboli kardiogenik. Artinya, plak yang lepas dari jantung ada jadi jantung kita tuh ada plaknya karena pola hidup tidak sehat. Aliran darah kan jalan terus tuh, kayak kayak aliran air di dalam pipa di rumah kita, nggak berhenti kan, dia jalan terus. Ketika kita buka keran baru dia keluar. Artinya apa? Artinya aliran itu jalan terus. Nah, ketika plak itu lepas, dia ikut aliran darah, jalan putar-putar sampai di otak, banyak pembuluh darah kecil, dia menyumbat. Ketika dia menyumbat, nah disitulah terjadi transient ischemic attack. Penyebab TIA berikutnya, transient ischemic attack berikutnya adalah karena vasospasma atau mengecilnya pembuluh darah, vaskulitis, sludging polycythemia, kemudian kelainan darah berupa sickle cell anemia, kemudian trombositopenia dan meningitis. Trombositopenia, kurang trombosit, dan meningitis ini infeksi pada selaput meninges yang terdapat di otak kita. Lantas bagaimana Bapak Ibu kalau mau mendiagnosa stroke? Diagnosa stroke secara klinis beserta pemeriksaan penunjang. Jadi caranya tanda-tanda klinis tadi, bicaranya pilu ya, kemudian salah satu tangan atau kaki mengalami kelemahan ya. Yang suruh aja angkat tangan, coba angkat tangan gini. Ketika yang satu angkat, yang satu agak ketinggalan. Ya, ketika suruh angkat tangan harusnya bareng gini. Tapi ini ketika suruh angkat tangan, yang ini udah sampai, yang ini loh kok yang satu ketinggalan, dia sendiri kaget ya. Nah itu yang cara-cara sederhana yang bisa Bapak Ibu lakukan. Ketika pasiennya tidur, coba angkat tangan kanan, angkat, coba yang kiri. Nah ketika nggak sama, coba angkat dua-duanya, ya, kemungkinan stroke. Pemberian penunjang apa yang bisa dilakukan, yaitu CT scan kepala dan MRI. Ini salah satu ya, CT scan kepala atau MRI. Bisa juga dua-duanya. Yang lebih sederhana adalah CT scan kepala. Tapi umumnya saat ini di rumah sakit tempat saya bekerja lebih sering dilakukan MRI. Jadi lebih langsung MRI. Kenapa? Mengapa? Karena MRI ini lebih bisa melihat bagian-bagian yang kecil yang tidak tampak oleh pencitraan CT scan. Diagnosa stroke untuk menilai kesadaran penderita stroke dilakukan skala koma Glasgow atau GCS ya. Yang dinilai pada skala koma Glasgow ini eye ya, kemudian movement, kemudian verbal gitu. Jadi misalnya dia bisa membuka dia tiduran, coba buka mata, disuruh dia baru buka, nah itu berarti I-nya E-nya atau I-nya nilainya 3 ya. Tapi kalau misalkan dia merem terus dia bisa melek sendiri, ya itu I-nya nilainya 4. Nanti bisa dipelajari, Bapak Ibu bisa baca-baca, namanya skala koma Glasgow. Itu untuk menilai kesadaran. Yang dinilai 3 poin penting. I, yaitu mata. Membuka spontan nilainya 4, paling tinggi. Membuka mata dengan disuruh, buka dong matanya, baru dia melek ya, baru dia membuka mata. Itu nilainya 3. Gitu. Dan seterusnya. Kalau sampai sama sekali nggak bisa buka mata, nilainya 0. Ya. Skala koma Glasgow ini, nilai yang terbaik adalah 15. Ya, jadi kalau nilai 15, kayak seperti kita nih Bapak Ibu yang bisa ikut Zoom, ya, bisa berbicara, bisa menatap, itu skala koma Glasgow-nya 15. Lantas, untuk penderita stroke, apa aja penata laksanaan yang bisa kita lakukan? Yang pertama, diberikan mikroplasmin, ya. Ini dari sisi medisnya diberikan oksigen, dipasang infus untuk memasukkan cairan dan zat makanan. Yang keempat, diberikan manitol atau kortikosteroid. Nah, manitol ini untuk mengurangi tekanan di dalam otak karena kebocoran atau karena stroke-nya itu tadi. Yang keempat, rekombinan tisu plasminogen activator. Ya, yang berikutnya diberikan streptokinase. Yang ketujuh, diberikan trombolisis untuk memecah trombosis. Trombolisis ini pemberiannya secara infus ya, melalui infus pada penata laksanaan atau manajemen stroke akut, walaupun dapat meningkatkan risiko perdarahan otak. Jadi penggunaan trombolisis ini pada kondisi akut ya, maksudnya serangan, pada saat serangan, dokter diberikan pilihan, kasih kelebihan sedikit akan menimbulkan risiko perdarahan otak. Tapi nggak dikasih, ya
penyumbatannya akan menyumbat terus, ya. Si pasien stroke itu dia akan tersiksa terus. Jadi ini harus penggunanya oleh dokter melakukannya ini dengan sangat-sangat hati-hati. Nah, itu tadi terapi-terapi medis yang bisa dilakukan. Bapak Ibu, kan saat ini kita di Supabu, ya Bapak Ibu sudah mengenal alfa, beta, kemudian MX. Lantas bagaimana kok alfa dan beta itu bisa membantu untuk sebagai adjuvan ya, tambahan, namun juga sangat bermanfaat untuk memperbaiki kualitas hidup penderita stroke. Kita kupas sama-sama ya, secara bertahap ya. Nah ini Supabu yang alfa, kita mulai dengan yang alfa. Yang alfa ada isinya ada 3 herbal. Ini disebut sebagai polyherbal. Pertama adalah albumin yang berasal dari ikan gabus, ekstrak Canas striata. Yang kedua ekstrak kurkuma atau temulawak. Yang ketiga adalah ekstrak moringa, Oleifera folium ya. Ekstrak Canas striatanya ini di per kapsul Supabu alfa 300 mg. Kurkumanya 100 mg, moringa atau daun kelor 100 mg. Maksudnya apa? Kita sebutkan miligram-miligramnya, karena nanti ada kaitannya. Misalnya, pada penyakit diabetes, minimal pemberian moringanya itu misalnya ya 2 gram. Kalau 2 gram berarti berapa? 20 kapsul. Gitu. Karena per kapsulnya mengandung moringanya 100 mg. Itu 1 gram setara dengan 1000 mg. Sehingga kalau 1 kapsul moringganya itu 100 gram, kalau kita mau kasih ke penderita diabetes yang berat, 1 hari boleh sampai 10 kapsul. Maksudnya itu, ya. Lantas kita lihat Supabu yang beta. Ya, Bapak Ibu pernah nggak coba dilihat ya beta ini isinya apa gitu. Coba dilihat. Jadi selain Bapak Ibu membantu konsumennya juga sambil dilihat, isinya ini ya gitu. Yang pertama Supabu beta, ya dia mengandung ikan gabus ekstrak Canas striata 250 mg. Kemudian ekstrak dari tripang emasnya 250 mg. Nah, tripang emas ini sangat bermanfaat ini Bapak Ibu ya bagi otak ya. Dia bisa merangsang otak untuk menghasilkan dopamin, di mana dopamin itu akan menambah memori kita, menambah kecerdasan kita, ya memberikan kita jadi berpikir lebih cepat, tidak lemot lagi. Coba Bapak Ibu minum. Benar, ini saya sudah buktikan. Kemudian yang ikan gabusnya ini, maksudnya ekstra Canas striata ini, albuminnya ini, dia sebagai menjaga tekanan onkotik di dalam pembuluh darah kita. Nanti kita lihat lagi ya, lebih mendalam. Nah ini, fungsi albumin, yang pertama dia mempertahankan tekanan onkotik plasma. Peranan albumin dalam mempertahankan tekanan onkotik plasma itu mencapai 80%. Jadi dia peranannya sangat luas dan sangat penting di dalam tubuh kita. Peranan albumin berikutnya, dia sebagai zat pengangkut dan pengikat. Jadi kalau kita kurang albumin, Bapak Ibu minum vitamin, ya, minum obat-obat dari dokter. Kalau tubuh kita kurang albumin, maka obat-obat yang tadi kita minum nggak semuanya diantar ke dalam sel. Jadi sebagian besar kebuang, ya. Jadinya apa? Mubazir. Jadi udah minum obat, kok nggak banyak perubahan ya? Bisa jadi karena kekurangan albumin. Fungsi albumin berikutnya adalah sebagai antiinflamasi atau sebagai anti peradangan. Jadi kalau mengapa kemarin Pak Suratno, contohnya nih Pak Suratno mengalami semacam flu ya, lantas minum albumin dosis tinggi, dalam 1 hari langsung perbaikan. Ya, karena apa? Salah satunya adalah dia sebagai antiinflamasi. Langsung meredam peradangan yang dialami oleh Pak Suratno. Ini saya ambil contoh karena kasusnya baru terjadi 2 hari yang lalu ya. Yaitu mempertahankan integritas mikrovaskuler. Jadi mikrovaskuler itu diperbaiki sehingga peradangannya itu lebih cooling down, lebih meredup ya. Berikutnya mempertahankan keseimbangan asam basa. Pada orang-orang yang diabetes, umumnya kondisi tubuhnya Bapak Ibu cenderung asam. Pada orang-orang yang hiperkolesterol, kondisi tubuhnya cenderung asam. Ya. Kemudian pada orang-orang yang fungsi ginjalnya sudah menurun, ya,
tubuh dia masih banyak asam urat yang tidak terbuang, sehingga metabolit asam urat yang merupakan sisa hasil dari metabolisme tidak dibuang, semuanya keluar karena fungsi ginjalnya sudah mulai berkurang. Akhirnya tubuh dia mengandung asam urat, yang mana asam urat tersebut mengendap di sendi-sendi. Sendi itu sambungan antar tulang. Nah, itu juga kondisinya asam. Albumin ini bisa mengatasi kondisi ini. Bagaimana caranya? Dia menetralisir kondisi asam. Dia berperan sebagai buffer. Fungsi berikutnya sebagai antioksidan. Kita tahu antioksidan itu menghambat produksi radikal bebas atau polusi yang setiap hari masuk ke tubuh kita, bisa dari udara ya. Kita duduk-duduk nggak sengaja, belakang kita nih di tempat makan ngerokok, kan nggak mungkin kita omelin, Pak jangan ngerokok dong, saya jadi kena polusi nih, gitu ya. Tapi ingat aja, oh nggak sengaja terhirup asap rokok nih ya, nanti sampai rumah buru-buru minum albumin, atau kalau bawa segera minum. Berikutnya sebagai antikoagulan. Nah ini tadi mencegah penggumpalan pada pasien stroke yang non-hemoragik, stroke yang penyumbatan, stroke yang sudah mulai adanya plak-plak. Ini bisa diatasi dengan albumin karena dia sebagai antikoagulan, dia mencegah terjadinya suatu penggumpalan. Ya, berikutnya menghambat agregasi trombosit. Jadi trombositnya mengendap, ya. Ini menghambat agregasi dari trombosit sehingga mengurangi risiko dari sakit jantung dan ini stroke. Nah, ini kenapa kita perlu memperhatikan fungsi kita dalam setiap hari, perlunya kita mengkonsumsi albumin. Nah, ini dari review dari jurnal ya, berdasarkan jurnal ya. Fungsi dari Canas ternyata ini manfaatnya. Yang pertama dia mempertahankan tekanan onkotik. Kenapa? Kedua mengikat dan mengangkut beberapa zat hormon ya, itu tadi sudah kita bahas bersama. Yang keempat antioksidan kuat ya, ini penjelasannya semua ya. Antikoagulan ya, memiliki aksi yang serupa dengan heparin. Jadi sebagai antikoagulan, albumin ini cara kerjanya seperti heparin. Heparin itu obat anti pembekuan darah yang kalau di rumah sakit itu diberikannya secara intravena. Bisa disuntikan secara langsung pada orang-orang yang serangan akut ya, atau melalui tetesan infus. Jadi heparinnya ditaruh di kantong di bag itu ya, dialirkan melalui selang infus secara bertahap. Ini heparin ini ya biasanya dilakukan yang saat ini terjadi, yang baru-baru ini sering kita lihat adalah pada pasien-pasien COVID, di mana pasien COVID gejala sedang mengarah ke berat, ya itu diberikan infus heparin. Nah, akan lebih baik kalau Bapak Ibu memiliki kenalan atau saudara atau orang-orang yang kita cintai supaya dia nggak kenapa-napa ketika dia kena COVID dan sampai dirawat di rumah sakit, supaya dia tidak memberat, berikan albumin, berikan supabu alfa. Kenapa? Salah satu ini manfaatnya sebagai antikoagulan. Walaupun dia mendapatkan drip heparin, dia juga kita berikan tambahan dari oral. Kelebihan nggak dok? Enggak, karena ini kan dia oral. Ya, kita beri 10, kita beri 7, nggak seluruhnya juga, nggak 100% dia akan ke tubuh kita. Pasti ada sebagian yang terdistorsi dan memang terbuang ya, sehingga tidak membahayakan. Yang keenam sebagai antiinflamasi. Nah, ini penting Bapak Ibu pada pasien stroke ya, pada pasien yang COVID ya, sebagai antiinflamasi. Dia akan meredakan peradangan ya. Pasien-pasien COVID yang mengalami badai sitokin yang membuat dia yang tadinya masih oke kondisinya, kemudian agak memberat, tiba-tiba besok langsung memberat, itu karena badai sitokin. Makanya karena itu sejak dini berikan dia supabu alfa. Yang ketujuh sebagai penyembuhan luka. Dok, apa hubungannya sebagai penyembuhan luka kok bisa diberikan pada pasien stroke? Seperti kita lihat tadi, stroke ada yang perdarahan, stroke ada yang pembuluh darahnya bocor. Ini dia membantu mempercepat menghentikan perdarahan tersebut. Supaya apa? Supaya tidak lebih fatal. Jadi Bapak Ibu bisa memberi pertolongan pertama pada orang-orang yang ketika terjadi serangan stroke, kasih supabu alfa langsung 4. Kasih minum pelan-pelan, anterin ke rumah sakit. Ya, nanti akan bisa meredam yang itu tadi, perdarahannya, reaksi peradangannya di otaknya gitu.
Ini dari jurnal ya. Nah, apa kaitannya albumin yang dari ikan gabus dengan stroke? Nah, albumin ini memiliki efek, salah satunya dia sebagai antiinflamasi. Albumin yang dari ikan gabus ya, sebagai antihipertensi. Ya, di mana sebagai antihipertensi cara kerja dia sama dengan ACE inhibitor. Jadi obat antihipertensi Bapak Ibu ada yang namanya ACE inhibitor ya. Nah, cara kerja dari albumin ikan yang berasal dari ikan gabus ini, dia cara kerjanya sama dengan ACE inhibitor. ACE inhibitor. Jadi obat antihipertensi itu macam-macam Bapak Ibu, ada verapamil, ada diltiazem ya, ada ACE inhibitor, ada beta blocker. Nah, albumin yang berasal dari ikan gabus ini cara kerjanya sama dengan ACE inhibitor. Kemudian Supahabu yang alfa ini dia selain ada albumin tadi kita sudah bahas, terus dia ada kurkumanya. Apa dok manfaat kurkuma? Banyak ya. Yang pertama sebagai anti kanker ya. Selain ngobatin stroke-nya, hitung-hitung mencegah kanker. Kedua, mengobati infeksinya. Nih. Jadi sambil berusaha mengobati kankernya, dia mencegah infeksi, mengobati infeksi. Karena kurkuma ini bersifat sebagai antibakteri dan antifungi atau fungi, penjamuran ya. Jadi Bapak Ibu yang di tangannya kutu-kutu air ya, atau telapak kakinya ada kutu air ya, di sela-sela jari ya, dilipat paha ya, lipat paha ada jamur ya, melihat konsumennya atau kenalannya, bisa diberikan Supabu alfa. Kenapa? Karena dia juga bisa berperan sebagai anti jamur. Ini ada jurnalnya. Di tahun 2015 ya, diteliti oleh Seok Fang On ya, Menaxil 8 ya, nanti ini bisa dibaca. Berikutnya sebagai antioksidan dan nefroprotektif. Nefroprotektif itu maksudnya apa Bapak Ibu? Dia melindungi fungsi saraf. Dia menjaga supaya saraf Bapak Ibu bisa bekerja secara baik. Yang berikutnya sebagai hepatoprotektif. Supaya apa? Supaya tidak mudah mengalami hepatitis. Supaya tidak mudah livernya itu bengkak. Kenapa? Karena Bapak Ibu misalnya kerjanya terlalu diforsir. Atau karena suatu keadaan, karena kondisi wah kerja harus ke sana kemari ya demi demi alasan tertentu ya. Nah, perlu livernya itu dijaga. Jadi selain kita kerja keras ya, badan kita juga harus dijaga. Karena dengan ini tadi. Yang berikutnya kita kupas tentang moringa. Ya, kita bahas tentang moringa. Apa hubungannya moringa dengan stroke? Dok. Nah, dia sebagai salah satunya, ini disebutkan semua ya. Salah satunya dia sebagai anti kolesterol. Jadi orang kan nggak mungkin tiba-tiba langsung stroke. Ya, itu adalah ending dari penyakit metabolik yang hipertensi, yang dislipidemia, ya, kadar hiperkolesterolnya tinggi. Ya. Nah, moringa ini dia bisa sebagai anti kolesterol, dia menurunkan kadar kolesterol. Ya. Kemudian dia bisa meningkatkan energi. Jadi bagi bapak ibu yang mudah lelah, ya, kemudian banyak aktivitas, perlu istirahat, kemudian dituntut ketika bangun udah harus bergerak kencang lagi, ya, harus bergerak kencang lagi, harus uh, menemui temannya, harus menemui koleganya, rekan kerjanya, besok harus ada rapat atau harus ada apa. Nah, moringa ini dia meningkatkan energi dan endurance. Endurance itu ketahanan. Jadi jangan cuma kencang tapi cuma sebentar. Tapi kita bisa kencang, bekerja kencang, tapi endurance-nya lama. Jangan cuma bisa bekerja kencang, tapi cuma 2 jam. Habis itu capek, terus tidur. Nah, kemudian meningkatkan penglihatan, ya, pandangan kita, memperbaiki fungsi mata kita, ya. Menormalisasi tekanan darah. Nah, inilah mengapa moringa bisa membantu ya untuk pasien stroke sebagai antidepresan bagi orang-orang yang sulit tidur. Nah, itu kemarin Pak Suratno suka baca-bacain ya, teman-teman kita ya ada yang bertanya konsumennya atau kenalannya kalau tidur tuh suka tergantung dengan obat-obat tidur. Nah, Bapak Ibu bisa alihkan. Ayo, mau sehat nggak? Boleh kamu biar nggak tergantung sama obat tidur, pelan-pelan dipindah ya, di switch, ditukar ya obat tidurnya, disimpan dulu, disita dulu, tukar dengan Supabu alfa. Di mana Supabu alfa ini ada moringganya dan nanti moringga ini dia akan uh,
menormalisasi untuk fungsi tidurnya, ya. Kenapa? Karena dia sebagai antidepresan, ya. Ini meningkatkan sistem imun, ya, sehingga dia bisa bermanfaat bagi salah satunya pada pasien COVID, ya. Memperbaiki fungsi dari pencernaan, ya. Nah, ini Bapak Ibu, moringa, ya, bagi Bapak Ibu yang terutama Bapak, ya, yang minum MX misalnya terasa berat, waduh, Dok atau Pak Suratno, kok kayaknya MX buat saya agak agak tubuh saya menerimanya agak lebih berat misalnya. Bisa diberikan subhabu yang alfa. Kenapa? Karena moringganya ini, ya, selain albumin ya tadi, moringganya ini dia bisa itu tadi meningkatkan energi, ya, supaya kencang itunya, kemudian endurance-nya bukan cuma kencang tapi sebentar, kencang tapi lama, ya. Dan dia juga sebagai afrodisiak dan meningkatkan libido, keinginan uh, untuk seperti itu, ya. Nah, sekarang kita bahas yang beta, ekstrak teripang. Ekstrak teripang ini dia sebagai antiinflamasi, sebagai anti tumor, ya, bagi Bapak Ibu yang memiliki konsumen atau kenalan yang ada tumor-tumor, ya. Kenalkan, berikan Supabu alfa. Pasien yang cancer, ya, dia butuh imunnya tinggi. Nah, sehingga cocok diberikan Subahabu yang beta. Ini jurnal yang mengupas tentang teripang emas yang terkandung di dalam Supabu beta. Di mana jurnal ini Bapak Ibu masih jurnal yang terbaru, yaitu diterbitkan tahun 2021, ya. Dan ini jurnalnya jurnal internasional, bukan jurnal yang hanya ada di dalam negara kita. Jadi ini jurnal ini diterbitkan secara internasional untuk mengobati infeksi, ya, dan menyembuhkan luka. Jadi Bapak Ibu yang itu tadi luka-luka pada stroke yang perdarahan, ya, itu bisa segera dihentikan dengan pemberian alfa dan beta. Bagaimana kita mencegah stroke? Terutama salah satunya yang paling penting, kita harus menjaga diri kita jangan sampai deh kena hipertensi, ya. Lantas bagaimana cara kita mencegah hipertensi? Yang pertama, perbanyak konsumsi sayur dan buah. Coba kita evaluasi. Bapak Ibu hari ini sudah makan sayur belum dari pagi? Sudah sarapan buah belum? Kalau belum, selesai Zoom ini makan cepat-cepat, ya. Dan itu dia ulangi besoknya, besoknya dan seterusnya, ya. Kedua, periksa kesehatan secara rutin. Nah, terutama kita yang sudah berusia 40 tahun ke atas, lakukanlah medical check up minimal 2 tahun sekali, ya. Yang ketiga, olahraga secara teratur seperti aerobik, ya. Jadi olahraga yang sifatnya kardio. Ya, bagi Bapak Ibu yang misalnya kardio itu apa sih, Dok? Ya itu aerobik, senam, senam. Senam itu macam-macam, bisa lihat di YouTube, ya, sekarang sudah canggih, kita bisa lihat YouTube. Kalau nggak ada gurunya, ya, kita bisa lihat YouTube, kita bisa lakukan di rumah, ya. Minimal 3 kali seminggu. Yang keempat, kurangi makanan asin dan yang tinggi garam. Nah, ini bagi teman-teman Bapak Ibu yang sering jajan-jajan gurih-gurih, ya, yang asin-asin harus mulai dibatasi. Yang kelima, kurangi makanan berlemak, ya. Nah, ini santan, ya. Nasi, contohnya nasi Padang, ya, boleh, bukannya nggak boleh, boleh, tapi dikurangi. Yang keenam, yang paling penting juga adalah istirahat yang cukup. Karena kalau istirahatnya kurang, nanti dia akan merusak tubuh kita secara bertahap. Salah satunya adalah pembuluh darah kita. Terima kasih Bapak Ibu.